pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang statistika. Kalau disiapkan dulu bukunya seperti biasa, alat tulis, dan saya masih tetap menggunakan modul saya ini ya. Nah, di sini nanti kita akan ke bab yang ketiga. Di sini bab 8 yaitu statistika. Nah, apa yang akan dibahas nanti tentang statistika? Kalian akan mempelajari tentang penyajian data, jenis data, kemudian ada ukuran, pemusatan data, menghitung rata-rata, menghitung median, dan modus. Nah, tapi untuk yang kali ini kita bahas dulu jenis data, kemudian ada penyajian data, itu berupa tabel dan diagram. Seperti apa materinya? Silakan disimak baik-baik. Oke, kita langsung ke materi anak-anak. Oke, di sini statistika, mengenal dasarnya dulu, yaitu apa itu statistika, kemudian penyajian data seperti apa, sudah saya sampaikan di depan. Kalian bisa baca materinya apa statistika, kemudian data itu ada berapa jenis, bedanya data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif. Bedanya kalau kuantitatif berarti itu data yang dapat dihitung dengan angka, jelas. Sedangkan kualitatif itu yang biasanya tentang sifat ya. Tuh, itu nanti silakan dibaca di halaman 60. Nah, di sini kita fokus statistikanya itu nanti ada penyajian data dulu. Nah, penyajian data yang pertama adalah sebuah data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Tabel itu biasanya ada kolom dan baris. Kalian mengenal itu dulu. Nah, ini ada di sini ada beberapa contoh ya di halaman 60. Kemudian juga ada di halaman 61. Nah, kita perhatikan dulu ya di halaman 61. Di sini, nah ini yang contohnya tabel itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini di halaman 61. Ada tabel itu nih. Ada namanya kolom, ada yang namanya baris itu yang mendatar, berarti baris 1, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Itu yang namanya tabel. Di sini tabel misalkan ada nilai, berarti 50, nilainya 50, ada jumlahnya yang dapat nilai 55 siswa. Ada juga yang contoh yang kedua namanya tabel tunggal. Di sini ada data beberapa nama, ada 20 siswa ya yang ditanyai itu rasa es krim favoritnya apa. Nah, di sini kemungkinan ada yang sama. Itu misalnya ini ada Adi ya, dia suka coklat. Terus misalkan Dimas ternyata juga cuma coklat. Nah, di sini di dalam tabel ini data tabel bisa disajikan dalam bentuk nih. Ini namanya tabel turus. Ya, di halaman 62. Ada tabel turus namanya. Nah, tabel turus ini itu seperti kalian buat bidding, misalkan coklat. Kenapa kok bentuknya begini? Yang kalau 5 misalkan ada 1 2 3 4 5 baru coret. 1 2 3 4 5 nanti coret lagi. Ini frekuensi itu artinya istilahnya itu yaitu jumlah ya. Jumlah orangnya, jumlah orang yang disukai atau jumlah nilai yang mendapatkan nilai sekian, itu namanya frekuensi. Sedangkan turus itu biasanya dalam bentuk penyajiannya ini lidi ya. Nah, itu misalnya yang coklat tadi dari data tabel ini ya, tabel nomor 2, 20 siswa, tabelnya dibuat dalam bentuk tabel turus. Jadinya seperti ini. Oke. Itu kalau penyajian data, misalkan ada data seperti ini disajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian dari tabel ini nanti bisa disajikan juga dalam bentuk diagram. Diagram tadi sudah saya jelaskan juga, ada diagram batang, diagram garis, diagram titik, diagram lingkaran, ada juga diagram piktogram. Nah, sekarang kita ke diagram batang dulu. Nah, diagram batang dalam pembuatannya itu nanti kita berkaitan atau mengingat kembali koordinat titik kartesius juga itu ya.
Nah, nanti kita diagram batang yang awalnya kita buat dari sumbu Y dan sumbu X. Nah, di sini ada, kita perhatikan langsung contoh nomor 1. Kita ambil contoh nomor 1 pada halaman 60 tadi, data nilai ini ya. Data nilai, kemudian akan dibuat diagram batangnya. Di sini sudah ada. Caranya bagaimana? Kalian lihat dulu datanya. Ya, saya geser nih. Datanya nilainya paling rendah 50, yang paling tinggi 100. Kalian boleh ya membuatnya selalu dari 0, kemudian boleh dengan kelipatan 50 atau kelipatan 10 atau kelipatan 5 juga boleh. Tuh, kemudian sumbu X dan sumbu Y yang bagaimana? Biasanya kalau jumlah, berarti kolom yang pertama itu nanti sebagai sumbu X dan kolom yang kedua sebagai sumbu Y. Nah, meskipun sudah ada contohnya, kita praktekkan di sini, kita lihat. Nah, ya. Nah, caranya saya berikan contohnya. Kita buat dulu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat dulu sumbu Y-nya. Paling kecil berapa? 5. Paling besarnya ada 20, berarti boleh kelipatan 5. Nanti sumbu X-nya itu terendah 50, paling besar 100. Itu juga boleh, misalnya dibuat 10, 20 atau 50, kemudian 60, 70 atau kelipatan 10, 10 saja ya. Sekarang kita buat sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya kira-kira segini boleh. Kemudian kita ingat ya, cara membuatnya di bab semester 1 sudah pernah. Ketika membuat di sistem koordinat kartesius harus punya jarak yang sama. Sumbu X-nya adalah nilai, berarti kita misalnya ambil 10, 10 gitu ya, sampai 100. Kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kurang 1. Ini 100. Begini boleh. Atau kalian mau membuatnya dari misalkan 20, 40, 80, 40, 60 dengan berarti kelipatan 2 juga boleh. Kita beri nama di sini sumbu X-nya nilai. Nah, sekarang sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya juga kita buat sama ya, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, jangan berarti 5, 10, 15, 20, 25. Ini jumlah siswa. Nah, baru dari sini kita buat diagramnya ya. Ini sekaligus dalam satu diagram batang itu bisa digunakan juga untuk nanti diagram garis dan diagram titik. Itu nanti bisa saya sekaligus menjelaskan 3 diagram itu ya. Nah, sekarang 50, nilai 50 dengan jumlahnya siswanya 5, berarti kita tarik ke atas. Nah, kemudian 5-nya kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan. Nah, di sini. Nah, ini ya. Kemudian 60-nya 15. Saya yang kedua yaitu 60-nya sebanyak 15 anak. Berarti 60-nya 15 anak. 60 kita tarik ke atas dulu. Ya. Kemudian 15.
kita tarik ke samping. Nah, di sini kemudian 70-nya kita tarik ke atas ya. Yaitu 70 itu ada 20 siswa. Nah, kemudian 80-nya sebanyak 10 anak. 80-nya kita tarik ke atas yaitu sebanyak 10 anak. Berarti sekitar sebegini saja. Ya, 10 anak. Kemudian 90-nya juga 10 anak. Berarti kita ini lanjutkan sebentar. Kemudian kita buat ini, kita beri tanda. Kemudian 100-nya 5 anak. 100-nya 5 anak tadi sejajar dengan 50 ya. Oke, nah di sini kalau seperti ini saja, kalian itu berarti sudah bisa membuat diagram titik. Nah, kalau begini saja itu namanya diagram titik, tinggal kalian menghubungkan titik-titiknya. Ya, saya beri ya. Kalau ini seperti ini, kita hubungkan begini ke titik-titiknya. Kok lurus juga lurus. Nah, begini. Ini namanya diagram garis. Nah, kalau tadi hanya titik saja tanpa dihubungkan namanya diagram titik. Kalau sudah dihubungkan begini berupa garis, itu namanya diagram garis. Nah, terus diagram batangnya bagaimana? Nah, kita buat diagram batangnya, yaitu titik ini tadi kita buat sekatnya begini. Kita buat kotak di tengahnya. Nah, masing-masing kita buat, usahakan titik tadi ini sebenarnya di tengahnya. Semua kita buat seperti ini. Nah, saya akan memberikan perbedaan arsir saya dengan warna orange ya. Warna orange, saya akan beri warna merah. Nah, ini. Nah, kotak begini, kalau bentuknya kotak ini namanya diagram batang. Ya, jelas ya. Ingat perbedaannya, kalau tadi dia kita hubung-hubungkan berupa titik. Kalau titik saja tanpa dihubungkan dengan garis biru ini, itu tadi namanya diagram titik. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan sebuah garis namanya diagram garis. Nah, sedangkan sudah dibentuk kotak begini namanya diagram batang. Jelas ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 2, yaitu dari contoh nomor 2 halaman 60. Jadi kita ambil soalnya di halaman 60. Ya, kita ambil soalnya ada di halaman 60 nomor 2. Berarti tadi ada soal tentang rasa es krim ya. Kalian disuruh membuat diagram batangnya. Nah, nanti berikutnya juga ada materi diagram garis yang sudah saya jelaskan tadi. Juga ada di soal yang sama di halaman 60 nanti juga akan membuat diagram garisnya ya. Ini maaf, ini salah soalnya, diagram garis harusnya ya. Nah, nanti sekaligus kita buat jadi satu, tapi nanti diselesaikan sendiri-sendiri. Kalian tinggal memindahkan di kolom ini, berarti nanti diagram batang saja. Di kolom yang di halaman 64 kalian membuat diagram garisnya saja. Nah, ini datanya. Kita buka halaman 6.
Karena di sini tadi sudah ada tabel torusnya di halaman 62, kalian cukup membuat diagramnya dari tabel torusnya. Di sini sudah dipersingkat, jadi kalian cuma cukup membuat coklatnya ada berapa, vanilanya berapa, stroberinya berapa. Tuh, kita buat diagram batangnya dulu ya. Nah, kita pakai tabel torus saja untuk mempermudahkan membuat diagram, baik nanti mau diagram batang maupun diagram garis. Nah, kita buat dulu sumbu Y-nya. Ya, ingat sumbu Y-nya berarti yang mana? Kita frekuensi. Sumbu X-nya yang mana? Yang rasa es krim. Oke, kemudian kita buat sumbu X-nya. Nah, di sini sumbu X-nya hanya ada 3, coklat, vanila, dan stroberi berdasarkan tabel yang ada di halaman 61. Ya, setelah dipersingkat, setelah kita kelompokkan gampangannya gitu, rasa es krim yang jadi pilihan rasa itu hanya ada 3, coklat, vanila, dan stroberi. Kemudian frekuensinya ada 9, 5, sama 6. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan kelipatan 2. Jadi tidak harus dari 1, 2, 3 gitu ya, tapi harus 2, 4, 6, 8, 10. Ini ya, 2, 4, 6, 8, 10. Ini itu frekuensi jumlah orang yang menyukai. Kemudian ada coklat, vanilla, strawberry, kalian boleh beri jarak itu bebas. Misalnya seperti ini. Saya buat begini ya. Jadi ini ada rasa es krim. Oke, sekarang ada di sini coklat, vanilla, dan strawberry ya. Oke, coklatnya ada berapa? 9. 9 kan di frekuensinya nggak ada, itu ada di antara berapa? 8 dan 10. Kita kira-kira di sini ada 9, berarti kita tarik ke atas coklat. Ya, ini kira-kira di sini di pertengahan. Ini coklat. Kemudian vanila itu 5. 5 ada di mana? Antara 4 dan 6. Vanila. Kita tengah-tengah 4 dan 6, kira-kira di sini. Ini kurang naik, berarti di sini. Kemudian stroberinya 6, berarti di sini. Kita tarik ya angka 6-nya. Stroberi kita tarik atas. Kita perpanjang. Nah, ini. Nah, setelah ini kalian hubungkan nih. Kalau dihubungkan begini, titiknya dari, ingat ya, menghubungkannya adalah urut dari depan ke belakang, tidak boleh dari angkanya yang diurutkan, tapi dari sumbu X-nya yang diurutkan ya, sumbu X-nya. Jadi dari coklat ke vanila, kemudian ke stroberi. Nah, kalau seperti ini saja itu sudah menjadi diagram garis. Nah, jelas ya. Ini kalian pindahkan gambarnya pada jawaban di halaman 64. Nah, nanti di 63-nya tanpa garisnya ini kalian membuat lagi baru, kita buat kotaknya. Nah, kalau dibuat kotak begini, kita buat kotak begini. Nah, kalau dalam bentuk kotak begini,
akan saya arsir. Nah, kemudian diarsir. Nah, ini baru yang diarsir ini namanya diagram batang. Nah, selesai. Jelas ya? Nanti kita lanjut ke itu diagram yang ketiga, yaitu diagram lingkaran. Oke, jenis diagram yang ketiga itu diagram lingkaran. Ya. Nah, di dalam diagram lingkaran itu nanti yang kalian perlukan adalah busur, kemudian ada jangka, ya, jangka pensil tentunya, boleh bebas sembarang bentuknya, yang penting jangka, dan mungkin ada butuh beberapa warna kalau diperlukan, ya. Oke, kita kenalan dulu dengan diagram lingkaran. Kalian sudah tahu bentuk lingkaran bagaimana? Nah, diagram lingkaran itu nanti seperti ini. Pembagian daerahnya itu berdasarkan sudut, ya. Meskipun nanti dalam soal itu tertulisnya persentase, jumlah, tapi dalam pembuatannya tetap kalian harus membuatnya dari sudutnya. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan, sudah saya jelaskan jenis diagram lingkaran. Ada diagram angka, derajat itu sudut, kemudian ada persen. Bagaimana cara menghitung sudutnya? Nah, di sini juga sudah ada. Nah, X atau data daerahnya itu adalah banyak data dibagi total data dikalikan satu sudut lingkaran, itu 360 derajat. Nah, ini contohnya nomor 1. Ada 42 siswa dalam bentuk lingkaran berikut, itu ada di halaman 66. Nah, ini ada beberapa contoh dalam diagram lingkaran, ya. Nah, ini contohnya ada 42 siswa. Ini. Di antara 42 siswa itu 10 suka basket, 5 siswa sepak bola, dan silat 10 siswa. Dan yang tidak suka keduanya atau ketiganya ada tidak tahu kita, atau yang tidak mengikuti ekstra. Yang ditanya berapa jumlah siswa yang tidak mengikuti ekstra. Tadi sudah jelas sekali. Ada 42 siswa, 10 ikut basket, 5 bola. 5 siswa ikut sepak bola dan 10 siswa ikut silat. Berarti ini tinggal dijumlahkan, nanti 42 dikurangkan. Nah, ini sudah saya bahas. Kemudian bagaimana kalau bentuknya lingkarannya bentuk derajat? Nah, ini di contoh soal nomor 2. Kalau dalam bentuk derajat ini seperti ini, biasanya kita cari dulu derajatnya yang tidak diketahui. Ingat, kalau derajat itu berarti semuanya 360 derajat. Kalau persen berarti satu lingkaran itu 100%. Ya. Kalian bisa baca nomor 2. Nah, ini seperti tadi ya, nomor 3 ini ya, dalam bentuk persen. Kalau satu lingkaran itu pasti selalu 100%. Tinggal nanti persenannya. Kemudian kalau ditanyakan jumlah baju yang anak atau salah satu, berarti persennya yang ditanyakan dibagi 100% kali yang diketahui. Ya. Kalau misalkan tadi derajat, berarti yang di sini ya per 360 derajat. Nah, kemudian ini juga masih dalam bentuk persen. Nah, kita ke contoh yang kelima. Ya, contoh kelima ini adalah kita akan disuruh membuat atau menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran.
Caranya adalah yang pertama kalian harus mencari sudutnya dulu. Masing-masing kelas A 30 siswa, berarti 30 per banyak siswa keseluruhan 100 dari mana? Ini dari ini. Nih, dijumlahkan 30 ditambah 4 tambah 20 tambah 10 tambah 40. Kemudian dikalikan 360 derajat berapa derajat? Kalau sudah ketemu derajatnya, baru dibuat ke diagram lingkarannya. Nah ini ada di halaman 69. Siswa A, ternyata yang 30 siswa itu hanya sebegini, 20 siswa, 10 siswa, dan 40 siswa. Jadi tidak sembarang, misalkan saya mau buat 10 siswanya segini, tidak bisa. Kalau 10 siswa lebih sedikit dari 40, maka daerahnya pun akan lebih kecil. Nah, di nomor 6 ini sudah saya buatkan derajatnya. Ada jenis mie, kemudian banyaknya peminat. Nah, langkah pertama selalu cari seluruh jumlah orangnya dulu. Jumlah peminatnya kita jumlahkan, ketemunya 360 orang. Kemudian kita cari derajat masing-masing bagian ya. Yang pertama ada mie kuah, itu 180 orang per 360 orang kali 360 derajat, yaitu 180 derajat. Kita buat busur lingkarannya ada di halaman 70. Sudah saya siapkan lingkarannya. Cara penggunaannya, kalau ada yang belum bisa membuat lingkaran ya, karena di sini sudah ada, saya di halaman 70 sudah ada, jadi kalian di sini nanti tinggal membuatnya. Tapi kalau di dalam buku dulu, berarti kalian buat lingkarannya dengan diameter yang bebas ya, begini. Ujungnya jarum ini nanti sebagai titik pusat. Kemudian arahkan pensilnya ini ya. Kemudian yang diputar adalah ujung atasnya ya. Nah, yang diputar yang kalian pegang tuh gini, di ujung atasnya gini, tidak boleh goyang, yang tengah tidak boleh goyang, jadi tetap harus makanya yang diputar atasnya begini. Nanti di buku, kalau kalian nulisnya di buku seperti itu ya. Oke, kita buat dulu yang pertama tadi ya, 180 derajat. Berarti ingat dari nolnya, kalau kalian pakainya yang atas berarti ini 180 derajatnya di sini. Tapi kalau kalian pakainya yang di bawah, 180 derajatnya di sini. Ada dua, ingat. Nah, nih kita tempelkan. Sudah saya ada garis, kemudian tengahnya ini 90, tengah ini kita tempelkan ke titik pusatnya, titik pusat lingkaran ini ya. Nah, kemudian paskan garis set. Nah, titik pusatnya 90 dan 180. Saya pakai nolnya di sini. Berarti 180 di mana? Kalau nol saya di sini berarti 180-nya di bawah. Kalau 180 berarti dia garisnya lurus separuh begini. Nah, berarti wilayah setengah dari lingkaran itu punyanya mie kuah. Berapa? 180 orang. Nah, kemudian ya, yang kedua mie gorengnya itu 140 derajat. Nah, ingat tadi berhentinya di mana? Di sini. Jadi
90-nya kita tempel, 0-nya kembalikan ke garis yang terakhir kalian buat. Yang ini ya. 0 ke 140 derajat. Saya pakainya yang atas ya. 140 derajat ini. Nah, kemudian tarik garis di sana, garis bantu cukup segini. Nah, berarti yang ini punyanya mie goreng. Berapa orang? 140 orang. Berarti sisanya ini pasti keduanya mie goreng kuah, yaitu 40 orang. Nah, seperti ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut contoh yang ke-7. Oke, nomor 7 kita jawab bersama. Saya pas pertama. Sajikan dalam bentuk lingkaran, diagram lingkaran. Berarti ingat langkah pertama, kita cari dulu sudut, besar sudut masing-masing data. Berarti dari jumlah seluruhnya dulu. Jumlah seluruhnya berapa? 300 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 250 ditambah 100 ditambah 2000. Nah, ya. Sama dengan 3000 ya, 3000 siswa. Nah, kemudian kita cari satu persatu ya. Dari sepak bola. Sepak bola 300 per 3000 kali 360 derajat. Nah, kita coret 2, nolnya di sini hilang. Kemudian berarti tinggal 36 derajat. Kemudian basket 150 bagi 3000 kali 360 derajat. Kita coret angkanya, nolnya. Nah, kemudian 15 dengan 32 berarti 2 dengan 6 36 2 ya, bentar ya, 18 derajat. Kemudian voli 200 bagi 3000 kali 360 derajat. Kita coret nolnya. Terus kemudian 3-nya kita coret dengan 36, dapatnya 12 kali 2 yaitu 24 derajat. Kemudian bulu tangkis. Adik, bulu tangkis 250 dibagi 3000 kali 360 derajat. Ya, kita coret nolnya. 25 dengan 30 ini 5, ini 6. 6 dengan 3 66 berarti 6 kali 5 30 derajat. Kemudian karate 100 per 3000 dikali 360 derajat. Kita coret 02 01 3 ini 12 derajat. Kemudian yang terakhir lainnya 2000 per 3000 kali 360 derajat. Kita
kita coret nolnya, 3-nya ini 12, 24, nah, ya 240 derajat. Ya, dari sudut-sudut ini kita buat lingkarannya. Sepak bola. Sekarang kita buat diagram lingkarannya. Yang pertama tadi adalah sepak bola sebesar 36 derajatnya. Berarti saya pakai ini. Kemudian dari titik pusat tempelkan 90 derajatnya di titik pusat 0. 36 derajat. Berarti kita cari 30 ditambah 6. Garisnya yang kecil-kecil kita hitung 6 dan 6 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis sini. Nah, ini berarti ini tadi sepak bola sebanyak. Nah, nanti pemberitahuan jumlahnya nanti kita beri tanda dulu. Kemudian yang kedua yaitu basket 18 derajat. Ingat, kemudian nolnya tempelkan pada garis terakhir. Ya, nolnya 90-nya tetap di titik pusat lingkaran. Ya, 0 kemudian 18 berarti 10 ditambah 8. Ini 5 16 17 18. Di sini ya. Nah, kita buat garis lagi. Ini begini. Yaitu ini basket. Kemudian voli 24 derajat. Ya, voli 24 derajat. Kita tambahkan di pada garis terakhir 24 derajat. Nah, ini voli ya. Kemudian bulu tangkis 30 derajat. Kita tambahkan lagi bulu tangkis 30 derajat. Ya, bulu tangkis. Kemudian ada karate 12 derajat. 12 10 ditambah 2, titiknya 2. Ini betul sekali ya. Karate, sisanya di sini lain tidak perlu diukur, sudah otomatis. Nah, seperti ini ya diagram lingkarannya. Kalian boleh nanti diarsir dengan warna-warna yang berbeda. Jelas. Nah, diagram yang terakhir adalah diagram piktogram. Diagram piktogram ini itu hanya diagramnya diwakilkan dengan gambar. Contohnya di situ misalnya di sini satu gambar satu orang itu mewakili 200. Nah, berarti kalau nanti gambarnya ada 2 berarti 400, 3 berarti 600 dan seterusnya. Mau gambarnya dibuat gambar bunga, gambar rumah, gambar apapun boleh ya. Yang penting disimbolkan dengan
gambar-gambar yang sesuai dengan data. Kalau misalnya datanya mobil ya berarti nanti gambarnya mobil. Satu mobil misalnya mewakili 1000 buah misalnya, berarti nanti kalau 2 mobil berarti ada 2000 buah dan seterusnya seperti itu. Itu diagram piktogram. Jelas ya? Demikian ya penjelasan dari saya tentang tadi bentuk data ada 2, kemudian penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, ada yang bisa disajikan dalam bentuk diagram, baik diagram batang, diagram garis, diagram titik maupun diagram piktogram. Nah, jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk selalu bertanya. Ya, ingat. Kalau ada soal juga jangan lupa untuk dikerjakan. Kemudian nanti kita lanjut ke bagaimana menghitung median, modus, dan rata dalam data tersebut. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ingat selalu ya 5M. Yang pertama, selalu jangan lupa untuk selalu memakai masker. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga mobilitas dan interaksi, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang kelima, ingat, ini yang penting sekali, jauhi kerumunan dulu ya. See you.